melakukan sesuatu sebelum objektif. Oke. Pick 1, pick 2 kalau emang hoki oke. Oke. Karena bahaya banget dari tadi. Iya, bahaya. Apalagi permainan dari tim Liquid PH juga mirip-mirip nih seperti pemain Indonesia. Suka gelut, suka war. Dan itu yang udah dibisikin juga tadi. Dan sekarang kita melihat game ketiga. Game penentuan siapa yang akan mendapatkan slot babak knockout stage. Dan siapa yang harus turun ke lower bracket. Jadi tenang. Tarik napas, buang Indonesia. Mari kita dukung bersama-sama untuk Go Onyx. Go Onyx. Yap, Go Onyx. Waduh, first pick nih. Iya, bukan masalah first pick-nya, kok ngeliatnya yang di ban langsung Cici. Powernya Lutfi hilang. Oh, game kedua masih dilepas ya, tapi tim Liquid sadar nggak boleh kasih enak Lutfinya, berarti udah dipincangin satu. Iya. Tapi Lutfi punya banyak hero pool nggak sih Om? Setuju, tapi menurutku di sini dengan di bandnya Cici, mereka pengen buat ngebawain lagi hero-hero yang tebal, misal seperti tadi tuh Povius dengan siapa tuh tadi tuh game pertama. Ya atau aku malah Aksya. berpikir kalau emang Iya. tadi mereka melakukan sebuah eksperimen ataupun sebuah gebrakan di area jungler, kenapa nggak dikasih aja Pakito ke Lutfi lagi? Menarik. Akan melakukan sebuah hit-hit yang emang di awal bakal ngegempur banget sih jatuhnya Om. Untuk melakukan pick off kan jatuhnya lebih oke, minimal ngusir. Ya, antara atau Pakito juga damager misal. Iya Pakito damager karena kita udah pernah ngeliat itu dari Lutfi dan itu works banget Om. Iya, sebenarnya dari Onyx mereka punya banyak draft ya. Sempat dibawakan di babak Iya. playoff, mungkin seperti Kacau Jungle. Nah ini sebenarnya Kaja bisa buat jadi salah satu jawaban loh. Buat Lancelot. Buat Lancelot. Jadi nggak usah di-ban aja, biarin aja. Kalau ngeliat kedua enggak sih kayak. enggak. Iya, mending kita mencegah daripada mengobati ya. Betul. Kaja adalah salah satu obatnya ya, meskipun nggak sempurna gitu kan. Heeh. Cuman ya bahaya banget. Jadi sih. dilepasin aja nih Lancelot nih. Jangan, Pak First pick Bulung. nih loh. Tim Liquid Loh. loh. Bude Clara sudah bilang dari awal, Lancelotnya ini jadi Tapi- problematika, itu yang buat comeback di game yang kedua. Soalnya itu bukan hanya hero yang lagi bagus, tapi juga hero powernya dari Hero Kalpezi. powernya beliau. Ingat ya, ini beliau yang ngasih skin buat Lancelot. Beliau di MSC juga kunci kemenangannya adalah dengan Lancelot. Ya, di pembukaan match Lancelotnya kan udah kelihatan tuh. Meskipun di early-nya goyang ya kan. Kalau masih ada di kolom komen yang bilang Kaltezi yang kayak apa julukan sekarang kemarin pance. Ya ampun. Itu skin Lancelot dia yang ngasih. Iya, itu yang kalian pakai itu dari dia. Gak habis pikir tuh gue. Namun kalau ngelihat sepertinya wajah-wajah antusias masih dipertontonkan oleh tim Liquid, kayak mereka happy banget ya, ketawa ketiwi. Tapi dari Onyx juga mereka terlihat serius dan masih percaya diri pastinya. Tapi kalau vibes-nya tuh beda ya. Kalau vibes-nya pasti tekanan ada di Onyx kali ya, karena mereka kalah di game yang kedua juga tadi, di mana mereka early leading yang lumayan jauh. Tekanan pasti ada lah, tapi dengan level setinggi ini dua-duanya pasti bisa reset dengan cepat. Ya, dengan level tim seperti Betul, mereka harusnya betul. udah bisa ya. Harusnya. Pengalaman yang segudang dan juga tentu saja mereka butuh nih untuk di tahun ini untuk redemption arc gitu. Redemption Seru nih. of the regeneration. Bersambung tuh. Redemption of The- regeneration. Kan ini regenerasi yang baru dari Onyx dengan ada Savero datang. Mereka punya line up yang fresh untuk MSC tahun Iya. ini. Tahun lalu mereka harus gugur di grup stage, tentu saja nggak mau terulang jangan dong. Jangan, Wah, jangan. Nggak akan sih. jangan. Jangan, jangan. Tapi aku salut ya buat Savero sendiri. Dia itu bisa buat head to head lawan Oheb loh. Iya. Pemain yang pengalaman, ya udahlah kita tahu lah Oheb Ini gimana. adalah Oheb yang cakranya dibuka loh. Wah, cakra. Ya emang QB-nya dibuka Om. Benar. Karena kan oke kalau kita berbicara di tim sebelumnya kan emang penuh kalkulasi dengan Betul. mereka bermain yang sangat-sangat UBE ya waktu itu ya. iya yang meta UB, mereka main berlima tidak ada satu aksi individu gimana. Sekarang Ya, silahkan Oheb lakukan sesukamu dan Lancelot Monggo. lepas. Lancelot lepas, Francia Lens. lepas, Baxia lepas kalau ya mungkin ya ini TLPA bisa ngambil Lancelot tapi Baxianya bisa dipick oleh Onyx. Leonek ya. Atau Ini tinggal dipilih aja bentar, dulu. ini ada Kalea kan? Ada Oh iya, ada Kalea. Kalea. Oh One, iya one. one. Oh, astaga naga. Lung, one mulung. Kecintaan mulung. Di saat kita sangat-sangat takut kepada Lancelot, Muncul Ternyata. harus lebih ditakuti. muncul one. Iya baru lepas dari banlist loh. Ya, oke. Oke, one bukan berarti memang di ban terus, tapi bukan berarti nggak bisa dilawan dong. Betul, sebenarnya masih banyak hero yang bisa lompat ke belakang. Cuman one ini safety-nya karena punya needles in flower. Satu ya,
Needles in Flower. Yang kedua, waktu dia punya item attack speed sudah jadi, wah itu speednya buat dikalahin. Iya, Dia susah, itu susah. susah banget kalau bisa ditangkap dan prediksi movementnya dia nih yang sulit untuk berhadapan dengan Wan. Walaupun pertumbuhan damage-nya itu dikurangin lagi ya Bude. Udah kena nerf lagi Wan. Pertumbuhan damage-nya dikurangin tapi tetap laris manis. Laris manis. Tetap bahaya. Oke, tapi ada Parsha juga. Nah, Oke. ini deh salah satu Jawaban ya. jawaban lah yang emang Wan maju tinggal tetes. Tapi kita nggak tahu Om, ada Wan yang maju terus Om. Ada Om. Terus Maju aja. terus pantang mundur ya. Maju Biar sampai terbang yang penting. Pencet inspire maju. Kayak kenal tuh sebelah saya yang lagi Iya, ngomong tuh. si paling kecintaan sama Wan Pak Pulung kan? Iya, 3.800 match Bude. 3.800. Kita tanya nanti ke Oheb berapa match dia. Ya, tapi karena mereka sudah punya Wan, mereka berani untuk dapetin Fredrin. Dan sekarang mereka juga punya lapu-lapu. Nah ini yang masalah sebenarnya lapu-lapu. Ini akan bisa mengubah posisi dari Parsha. Dan ya lapu-lapunya Bravos Fighter kan strong banget ya. Dikombinasikan bersama dengan si Fredrin. Energy Eruption, wah siapa yang kena 3 kali sabet tuh. Dan ini menggunakan Sunford Om, ini salah satu hero-nya Om, salah Ya, satu hero ya, signaturenya Om. Setuju. Kalau Edward dulu kita tahu Pakito, itu Pakito bahaya banget di tangan dia. Sunford, lapu-lapu. Tapi kalau aku lihat Harvard itu naga sebenarnya. Yuzongnya ya. Yuzong. Hero Iya. power, aduh. Yang memang ya sebenarnya meta yang sekarang ini lumayan sidednya itu ke TL Philippines gitu. Jadi cukup cocok dan Esmeralda untuk sebagai jawaban lapu-lapu. Landing phase oke banget. Landing phase oke lah, gak bakal bisa tumbang. Tapi nanti di sebenarnya lebih ke team fight-nya sih yang harus kita lihat untuk Onyx karena pick mereka juga cukup merata. Tapi nanti begitu one-one-nya aktif ini yang jadi masalah. Dan juga spell yang harus dipikirkan oleh Esmeralda. Esmeralda kalau memang nantinya dia akan menjadi frontliner Om, apa yang akan dia bawa? Kalau dia nanti frontliner dan tidak punya Purif contohnya, dia hanya akan menjadi mbak-mbak yang membuka weakness point-nya aja Om. Dia dicicil dulu emang lain, damage masuk, damage terbagi, udah. Iya, dan ya kalau ngeliat one-one ya seharusnya kita bisa mungkin lebih memikirkan Entah Onyx ini. sprint apa gimana. Benar, tapi Onyx juga bakal mainin assassin gitu loh, bukan Iya, yang tank jungle. Karena weakness point bahaya banget ya kalau udah sampai nyebar kemana-mana. Bahaya. Tadi mikirnya Lancelot bakal dipakai carry nggak? Udah di ban duluan. Ya, Sudah di ban. sudah di ban ya. Tapi Iya. Kadita Selena mid lane berarti untuk Sanji. Iya, Kadita Selena. Oke lah kalau memang Kadita Selena ini memang cukup power. Kadita kan tadi ya buat cancel Parsha. Kalau Selena ya game pertama udah ngeliat tuh Selena tendangannya gimana. Buset. Tapi Pak Pulung, kan kamu ban-ban banget nih. Paling kesel tuh apa nih? Mungkin hero-hero roam yang bisa diambil oleh Onyx. Kalau yang paling kesel kalau dari Rom itu udah pasti kayak Kufra. Oh, udah lama banget kita ngeliat Kufra ya? Iya, udah lama banget gak ngeliat Kufra Kufra karena boncing bolnya akan sangat mengganggu sekali gitu loh Bude. Ataupun dari ya Min Sitar kalau emang apa-apa ketarik gitu Ini loh. hero-hero yang lagi nggak populer masalahnya. Ya ataupun dari hero suppress ya itu lagi entah Franco Kaja Kaja. ataupun Franco ya udah main suppressin aja gitu langsung. Tapi masalah terbesar juga bukan hanya ada di One-One, 2 hero belum terbuka lainnya dan lala. Akai. Back to basic. Akai bisa juga sebenarnya menangkap One. Kenapa? Bisa. Karena heavy spin itu efeknya bukan sekali, hitungan sekali gitu Betul, loh. ada berapa detik ya? Iya, jadi dia Pas turun, Pak mau di Lose of Flower pun dia pencet sekali, tapi kalau putra masih jalan itu yang keduanya bakal kena. Oke, bisa ya. Ya Wih. Gatot Kaca Valentina, Wih. 2 gasing. Bakal oke. Apa ini? Ngeliat TLPH 5 hero-nya gimana? Ya draft mereka strong banget kan, tapi mereka bakal sangat-sangat fokus ke one-one-nya nanti untuk bisa menangin game ini. Iya. Ini udah 3 petarung depannya Bude. Berarti Yap. kunci kemenangan Onyx harus dapetin langsung one-one ya? Yap. Tangkap aja one-one ya? Kalau dapat one-one mereka bakal Ya. lebih mulus lah Karena ya. damage dealer terbesar hanya Dari one-one one-one. nanti. Yap. Dan sekarang kondisional banget dengan ada Valentina. Mereka hanya tinggal butuh apa nih? Mereka mau menjalankan strategi apa nantinya? Oh. Mereka mau emang kalau mau main high ground mereka punya Parsha yang bisa di copy. Kalau emang mereka mau ke pick off juga itu udah ada Akai juga bisa diamankan Valentina. Wah, Jawabankah Om ini satu hero terakhir? Jawaban Amon bisa dengan Endel Shard-nya ke one-one langsung instant. Buset, langsung dijawab oleh Onyx. Mereka nggak gentar, mereka nggak takut. Dan inilah dia, Indonesia kita harus bersatu untuk mendukung Onyx untuk bisa mendapatkan slot babak knockout. Menang berarti bisa langsung berjalan melangkah. Dan yang kalah harus turun ke lower bracket. Siapakah yang harus melangkah dan siapa yang harus turun? Langsung saja berkasar Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, terima kasih banyak Bude Clara Mongstar, Umuawa, juga Pak Pulung. Ini deg-degan karena satu game aja yang dibutuhkan untuk melaju ke babak selanjutnya dan satu game juga yang dibutuhkan untuk mereka bisa turun ke lower bracket. Nah, Liquid dalam draft maksimal dan cukup bisa kita bilang
ini powernya mereka. Iya, dan last pick Amon. Apakah ini bisa menjadi jawaban? Semoga. Karena jangan lupa melawan Fredrin, banyaknya efek sisi bisa nangkep ke arah Amon. Tapi ya, let's see seperti apa untuk game 3. Oke, kita tahu Omuawa bersama dengan Amon. Omuawa juga mendukung tim Indonesia, Onyx. Berarti tandanya kita semua akan melihat semoga Kairi lancar dengan Amonnya. Benar-benar. Tadi kita udah ngeliat sih sebenarnya ya, ada referensinya untuk Amonnya Kairi. Yes. Tapi jujur kalau ngomongin game 1 ya, itu bukan masalah Amon doang, tapi itu Lutfi juga yang big play, Sans juga yang memang bisa mancing, bahkan Savero juga yang semua bekerja sama dengan baik. Ya. Dan sekarang kita akan lihat nih seperti apa nih kerja sama mereka ketika memang hero-nya ya bisa gue bilang sama-sama juga lah. Esmeralda tipikal kayak Cici juga kan, zoning. Dan yang gue suka adalah dimana Kibo ini akan menjadi sedikit distraction untuk seorang Sanji. Biar Sanjinya akan pilih mau Federal Strike atau dia mau Heavy Spin. Tinggal pilih. Kayaknya untuk ke damage ya pasti Federal Strike dong. Tapi kalau misalkan lagi turtle, Heavy Spin bisa jadi opsi. Makanya tinggal pilih. Selama dia berarti memilih ke arah Heavy Spin, tandanya damage powernya mereka cukup mengandalkan ke arah Sanford. Maka coba ditangkap dengan energy eruption dari Keyboy. Jangan sampai Keyboy terpancing dengan flinker yang dia miliki. Karena kondisi menuju ke arah Turtle sebentar lagi akan dimiliki 2 teamfight yang cukup mahal. Dan untungnya kalau dari segi laning ya, gue ngeliat dari segi laning aja, Lutfi match up-nya selalu bagus dengan Sanford. Iya, mungkin kayak satu-satunya tadi Hilda doang lah yang dia nggak menang lane. Cuma lihat untuk emblem 1-1 nih, banyak yang bingung kan untuk talent keduanya apa enaknya 1-1. Ya pull yourself together lah. Biar apa? Biar inspire-nya lebih cepat. Talent pertama udah pasti attack speed, karena attack speed 1-1 juga jadi movement speed kan, lompat-lompat tapi top. Itu dia Sanford berhasil melakukan Brave Fighters. Zoning coba dilakukan tapi Kairi sedikit terlambat. Lutfi telah memberikan informasi tapi nampaknya masih belum mampu untuk bisa melakukan steal terhadap Turtle. Yang pertama di tangan dari Kaltizi dengan Fredrin masih dalam catatan di atas kertas, memang diunggulkan oleh sosok dari ini ya, sosok dari tank jungler ya. Iya, belum ada heavy spin dari Kiboy. Gue kira mau dijepit sama dia tadi, udah di posisi jepit kan. Itu ngadu banteng. Makanya, tapi belum level 4 soalnya dari Kiboynya. Lagi-lagi ya Kiboy, dia level 4 lama sekali loh. Karena dalam kondisi under kayak gini emang agak cukup sulit. Dan Kaltizi Gak dikasih juga kali sih. ini bener-bener dia ngebuat Kairi juga cukup ketakutan di jungle-nya ya. Iya, ada Karena- pressure. Pressure banget. Pertama di poking nggak bisa, di commit nggak bisa, serba salah. Iya. Terlalu banyak source skill yang keluar. Tapi relax dulu, santai dulu, karena ini masih early game. Lagi-lagi kita tahu early game Onyx seperti di game pertama kadang suka goyang, seperti di match sebelumnya kadang suka goyang. Tapi mid to late gamenya itu yang terbilang stabil. Apalagi ngelihat posisinya ada heavy spin nih yang bisa banget untuk menjadi momentum. Dipakai Kiboy juga. Tapi bener gak lepas ini Kairi, ada aja pasti yang ganggu. Iya, dari tadi tuh selalu visionnya jelas banget. Kairi di mana, Kairi di mana. Nyaris tuh gue ambil. Tapi Kakinya Kairi tadi kayak nggak ada buff gitu. tapi kalau bisa kita lihat Tuh. nggak ada. Cuma dia, telat aja mungkin ya. Telat aja mungkin. Siapa yang ngambil? Oke, tapi lihat itu ada Federal Attack dikeluarkan menuju ke arah Sanji. Tapi para pasukan dari tim Onyx Indonesia kali ini di kakinya sih nggak ada ya. Coba lihat ke arah Fredrin habis ini. Karena Fredrin kan purple-nya nggak ada tuh. Terus dia apakah punya purple? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada Berarti juga. masih misteri. Masih misteri di Masih mana misteri di purple mana. buff itu berada. Mungkin karena tadi camouflage mode. Jadi dia ngambil ketika posisi camouflage jadi buffnya nggak kelihatan. Oke, Mungkin. purple juga hilang ya. Ya, tapi tetap ada efeknya dong. Harusnya sih. Sementara sekarang gini, gold lane yang dibiarkan farming 1-1 versus Iritel. Gue ngerasa nantinya di mid game harus duluan Iritelnya. Karena kalau 1-1 udah join duluan, weakness point-nya pecah, crossbow tank itu dia. Gak ada gunanya. Iya, impactnya Iritel jadi hilang. Iya, betul. Makanya dia harus duluan. Tapi Windtalker, Windtalker item pertama emang enak sih. Oke, tapi kali ini informasi yang didapatkan adalah di mana Sanji udah memberikan info Sans. Sanford bakal bisa langsung Brave Factor ke sana, dan itu dia. Langsung ada Heaven Spirit dengan Savero. Bersama dengan Avatar of God, dia berhasil melakukan first blood para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka dua tim fight yang berbeda dan dua first damage. Apres Sword for nothing, tapi Lutfi nggak akan bisa cukup lama menahan damage. Ada baiknya disengage adalah sebuah jawaban. Dan Sanji, trapping yang dilakukan, dia nggak langsung bergerak, tapi dia tunggu sampai ada satu orang lagi yang lewat dan dapat malah Savero. Itu dua Targetnya loh. Sans loh. Makanya. Targetnya Sans yang dapat Savero itu mau makan buah mangga jadi buah semangka. Makanya, tapi ini udah kita prediksi nggak sih harusnya dari draft pick up yang bagus banget. Gue udah bilang nih kalau bagus Valentina ini diambil dan itu kelihatan banget bisa ngambil heavy spin, bisa ngambil Fighter Art Strike plus
Ada JP juga. Katakan Kiboy yang ngebuka nih. Heavy spin dia nempel ke arah Kaltezi kayak tadi. EOG itu bisa ngefollow, bisa nyelamatin. Dan apa kabar kalau misalkan diambil sama Sanji? Siapa yang mau nyelamatin? Nggak ada. Paling dia cuma bisa ngedamage. Dan mereka nggak purif kan? Iya. Itu yang jadi masalah serius. Oh, ini masalah yang sangat serius adalah ketika tadi Savero yang dapat sih, itu serius banget. Kenapa? Ini akan membuat one-one dari Oheb ini punya power lebih. Lihat dia tinggal main farming, di zoning out JP-nya, nggak terlalu sakit juga, masih bisa kabur. Sanji lagi dan lagi. Dia ambil tuh heavy spin. Pasti heavy spin ya. Kecuali memang butuh damage aja. Dan wah lihat Sanji zoning out ke arah Sans. Ini kalau ngomongin butuh lawan setara, ini setara sih. Setara ini. Keduanya ya sangat-sangat kuat, sangat-sangat memang ikonik banget di mid lane-nya. Tapi Lutfi, Oh, langsung coba di-copy dengan Brave Fighter di depan sana. Lutfi akan coba dimakan. Tidak bisa dipendung lagi kembali. Damage yang diberikan, tapi Kairi udah semaksimal mungkin. Dia udah coba untuk menutup jalan, poking sedikit, tapi apa bisa dilakukan dengan Kaltezi yang sekeras itu dan Sanford yang sesakit itu. karena mau nggak mau sih ngelihat dari itemnya Lutfi juga tadi dia hybrid kan, dia nggak full defense. Tapi Kiboy Oke, berhasil mendapatkan double ham spin di following up, tapi dilepas sedikit momentum dari tim Indonesia dibalikin kembali karena dengan ada Fatar of Guardian. Satu buah momentum yang tadi sudah diungguli oleh Indonesia, bahkan kembali mereka telan. Mereka kembali memakan kekalahan di team fight yang cukup masif. Mereka membuat tim Liquid kali ini berada di dalam kondisi yang sangat maksimum. Oheb, Free, dan juga lihat JP pun tak tumbang samsek. Iya, revitalize tadi dari JP. Mereka memang kena, dua malah yang kena. Tapi follow up damage-nya nggak cukup. Savero, Iritel itu butuh banget item. Sans pun ini ketinggalan item. Dan Onyx lagi-lagi mereka belum keluarin poin kill sama sekali. Impact Amon yang gue pikir bisa untuk eksekusi awal, bisa acak-acak awal jadi hilang. Wah, ini yang benar-benar diuntungkan sebenarnya Oheb nih dari segala semua sisi ya. Oheb dari tadi ya udah gua farming emang bukan gua waktunya di early. Mid game, late game baru bersinar. Dan sekarang kondisinya Oheb nggak diganggu. Lihat, dia bakal bisa datang kapanpun dia mau. Fast claw udah jadi, udah semakin enak lagi. Dan masalahnya mereka juga nggak bisa nge-take down JP. Windtalker satu-satunya item yang baru jadi untuk Savero. Dibandingkan 3 item loh untuk one-one. Pertama udah pasti kalah di sepatu kan sama one-one. Yang kedua, iya ini beda satu item, berasa banget. Dan Amon yang kita tunggu-tunggu ya masih dalam mode farming. Bloodwing baru jadi. Purple buff-nya Kairi dititip ke Lutfi sebentar. Diberikan harus diambil sama Kaltezi dan Kiboy dengan heavy spin-nya. JP gagal dimakan dan para pasukan dari tim Liquid akhirnya bisa dimakan satu buah poin kill dan cross bombing. This is Captain OL speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan double kill, mencoba untuk mundur ke belakang dan Savero heavy crossbow almost saja bisa menumbangkan Oheb, tapi tidak berhasil mendapatkan satu tembakan lagi. Oh, Sanford menutup jalan untuk Sanji. Galak banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia Brave Fighters selama Sanji bisa selamat. Bahkan Kairi berhasil dihindari. Lihat double dash yang diberikan oleh Sanji. Tapi Sans, gila Sans tidak akan melepaskan pandangannya kepada Sanji. Membalaskan dendam dari game 1 dan 2. Flicker Sans menutup Sanji di sana. Itu dia, Sanji memang punya flicker tapi dia nggak mau komit. Dia akan biarkan dia tumbang, namun Savero tertangkap. Nggak mungkin bisa dimakan karena masih banyak banget yang bisa menyelamatkan Savero. Masih ada Best Turret, masih ada Lutfi, masih ada Kiboy. Jadi kalau misalnya komit karena Savero, kayaknya itu nggak bakal worth it untuk sosok Kaltezi. Oke, Esmeralda Lutfi ya. Kita masih menunggu juga nih karena Kairi ini masih di mode farming. Masih belum kelihatan nih eksekusi yang terlihat dari Kairi. Dan kehadiran Amon dengan 7 game ternyata ya. Dari history MSC, berarti full MSC ya. Yes. Tapi 2 game dari situ Kairi 100% win rate nya. Wah. Berarti 5-nya tuh ada Hades juga kan? Iya, Hades. Ada TNZ juga kalau nggak salah. Nah ini sekarang nih, ini akan menentukan juga win rate untuk Kairi. Apakah pecah? Biasanya di MSC 100% pecah semua. Jadi kayaknya kalau 100% tuh kayak udah kayak kutukan ya 100%. Bener, udah stop sampai situ aja. Iya. MSC tuh ngelepasin itu semua bro. Ngelepasin kayak oh ini 100% itu 100%, oke data-data. Apa itu data? Nggak ada. Di dalam langsung udah berubah semua. Berubah semua. Buyar langsung, buyar MC sudah. Kayak ini buyar banget 7.000 bro. Perbedaan goldnya ini berasa banget. Apalagi mereka dengan hero-heronya, asuransi late game-nya ada gitu, ada one-one. Kecuali tadi misalkan dia gold lane-nya juga fighter gitu kan. Late game mungkin ada harapan. Tapi kali ini one-one yang memang raja late game jadi duluan.
respect banget. Ini yang gue suka dari Oheb loh. Iya. Selalu serop dia. Tapi JP lihat di depan sana, memancing di mana Keyboy berada. Lutfi pun akan terkena poking damage dan Sanji. Ini juga salah satu hero scaling loh. Lim itu nggak boleh bener-bener dipandang sebelah mata loh damage dia. Iya memang. Valentina kan makanya gue bilang dia bisa jadi follow up damage. Tapi masih ada pasif di bagian bawah. Let's see. Masih ada pasif. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru juga karena Sanji dengan heavy crossbow, dengan heavy spinnya. Kayaknya dia akan lebih memilih Onyx Indonesia keluar dibandingkan dia akan teamfight di dalam base. Karena pertukarannya sama dia. Pertukarannya sama damage dari dia. Hati-hati ya. Pokoknya selama masih ketahan kayak tadi, chance-nya ada kok. Onyx tadi juga ketinggalan 7.000 kan. Yes, betul. Tapi bisa ngebalikin. Cuman sekarang lebih ekstrim aja kasusnya. Iya. Hampir 9.000. Dan lihat Sanford udah mulai dengan recall-recallnya. Oke, Sanford memancing recall di depan Sans. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk Sans membalikan kembali keadaan dan Venom Estate dikeluarkan. Fokus ke belakang, lihat Sanford. Brave Factors-nya tidak maksimal. Menangkap kalau Lutfi kayak bukan sebuah jawaban untuk Kaltizi. Nah, itu bait aja sih. Jangan lupakan, recall di depan Sans ini bisa menjadi buah si malakama untuk Sanford. Betul. Cuman perbedaan gold nggak bisa bohong, Ji. Tadi juga nggak bisa dibohongi. Ini lebih ekstrim. Tapi Purify yang tiba-tiba ngebuat Lutfi langsung hilang. Gak selamat, gak nafas bahkan tadi dari Lutfi. Cuma memang agak cepet banget tadi Lutfi yang ngebuka sendirian ya. Nggak ada cover. Iya, belakangnya nggak ada siapa-siapa. Dan sekarang memang nggak ada objektif juga sih dari tim Liquid. Mereka nggak bisa paksa untuk masuk dari mid lane. Mereka cuma bisa mundur dan clear semua pattern jungle-nya. Dan mungkin teamfight-nya akan ada di Lord. Ketika Lordnya muncul, pasif dari Bastard juga udah nggak ada. Maka dari itu ini perfect timing juga nih untuk teman-teman dari tim Liquid. So ini di depan JP kayaknya nggak bisa dikomit deh oleh JP mereka. cuma ngebuka badan aja. Mereka nggak bisa komit ke JP. JP cuma ngebuka badannya dan itu dia Sans. Gila Sans, mid laner kebanggaan Indonesia. Yang tidak kenal takutnya di depan sana. Menunjukkan mentality yang sangat berani, Lim. Ya, tapi tetap harus hati-hati loh. Ya, apapun yang terjadi, mau recall-recallnya Sanford atau kesel kah, ke-trigger kah ngelihat Sanford. Jujur Sanfordnya unggul item. Jauh. Jadi mau diapain pun Sanford gak mudah untuk ditumbangin. Nah, ketika buang semuanya ke Sanford, apa kabar Oheb? Bebas. Ya udah. Apa kabar Sanji? Nah, itu dia dua core tuh di sana loh. Sebenarnya memang Sanford ini ya distraction aja. Cuma Tapi ya, juga bisa nge-carry karena damage besar. itu dia, ngekill ke Sans mungkin ke Savero. Itu bisa jadi. Sementara lihat sepertinya teman-teman dari Onyx memutuskan untuk melepaskan Lordnya. Oke. Mereka nggak coba untuk ngebuka visionnya sama sekali. Mereka sadar mereka nggak kuat dengan perbedaan gold yang sangat ekstrim. Defense lah adalah solusi. Oke, mau tidak mau kali ini lihat Savero di belakang sana harus menggunakan heavy crossbow untuk bisa mundur ke belakang. Perpasukan dari tim Onyx Indonesia berhasil memukul mundur. Bisa dibilang ini agak cukup sulit untuk Onyx Indonesia, tapi mereka harus bisa selesaikan quest Mission Impossible ini. Harus coba, seenggaknya harus Ada the Mission best. Impossible. Iya. Chance-nya tetap akan ada, walaupun kecil ya. Karena sekarang 10.000 loh. Perbedaan di menit 13. Ini perbedaan gold yang ekstrim banget. Jujur ini one-sided kalau memang nggak ketahan sama sekali. Ya. Tapi lihat sih lah, untuk minion 3 lane yang akan dicoba, mid nggak akan masuk duluan karena nggak di-clear, ditahan. Full semuanya buff, semua ready. Oheb dengan level 15-nya full item juga mungkin untuk Oheb. Dan apakah Onyx bisa menahan gempuran dari tim Liquid? Ini bukan PH? pertama kalinya mereka dalam posisi yang sangat terpuruk. Ini juga bukan pertama kalinya mereka harus melakukan defense dengan under kondisi yang mereka miliki. Tapi Kairi yang tidak dia bisa memberikan dari Sanford. Bahkan tidak ada darah yang berkurang apa tergolong dia mencoba untuk melindungi seorang Sanford. Mundur ke belakang menjadi sebuah jawaban Savero. Tidak ada yang bisa berasa ditembak Savero. Clear minion kayaknya udah bisa menjadi satu pilihan yang paling baik. Berarti bisa dikeluarkan. Ericnya bersama dengan Sanford dan kawan-kawan. Tempakannya ini bencana. This is Captain Oheb speaking ready to take off. Fokus ke arah best to the team Liquid. Memukul turun Onyx Indonesia.